Hai semuanya, aku Samitra Edisom. Ini buku 107 plus Ular Indonesia dan kalian lagi nonton Walking with Reptiles. Hai semuanya. Sekarang aku di sini bareng buku ini. Buku dengan judul lengkap Panduan Visual dan Identifikasi Lapangan 107 Plus Ular Indonesia. Buku ini terbit tahun 2014. Dan seperti judulnya, buku ini merangkum banyak sekali ular, 107 lebih ular asli Indonesia. Nah, buku ini ditulis oleh Riza Marlon atau akrab dipanggil dengan panggilan Bang Caca. Nah, sekilas tentang Bang Caca ini, jadi beliau itu adalah fotografer spesialis alam liar. Jadi untuk membuat buku ini pun dia mengumpulkan banyak sekali foto, dan amazingnya dan luar biasanya itu dia ngumpulin semua foto ini sampai terbentuknya atau terbitnya buku ini itu selama 30 tahun lamanya. Wow. Nah, sejak aku punya buku ini, aku sering banget baca buku ini, baca lagi, karena emang gak cukup kayaknya baca cuma sekali buku kayak gini ya. Di sini juga aku dapat tanda tangan Bang Caca, terima kasih banyak Bang. Dan Bang Caca juga, selain dia adalah fotografer spesialis alam liar, dia juga adalah sarjana biologi dan pernah kerja juga bareng kayak National Geographic, dan dia juga emang suka sama ular. Dan buat aku nggak ada buku yang lebih baik daripada buku yang ditulis oleh orang yang emang suka sama ular juga. Nah, ini adalah buku kedua Bang Caca kalau nggak salah. Sebelumnya juga Bang Caca pernah buat buku judulnya Living Treasure of Indonesia. Oke, sekarang kita langsung yuk review buku 107 plus Ular Indonesia ini. Buku ini cukup tebal ya, dengan jumlah halaman 251 halaman. Nah, dan ada sekitar 113 mungkin ular yang ada di sini dengan lebih dari 200 foto, dan semuanya full color. Semuanya full color dan fotonya keren banget, jelas banget ular-ularnya, detail ularnya pun jelas di sini. Untuk penyajiannya sendiri, di buku ini itu ular dikelompokkan menjadi 4 sesuai dengan tipe giginya. Ada Aglypha, ada Opistoglypha, ada Solenoglypha, dan ada juga Proteroglypha. Jadi ada 4 ya, 4 tipe gigi ular. Dan di buku ini ular-ular dikelompokkan berdasarkan 4 tipe gigi ular tersebut, dan di dalamnya juga ada label-labelnya, ada warna yang mewakili tipe gigi ular tersebut. Nah, setiap ular di buku ini itu informasinya selain gambar yang besar dan jelas banget, itu juga dilengkapi dengan, pertama di sini ada common name ya, nama umumnya di bahasa Inggris. Contoh untuk ular ini common name-nya adalah Malayan Pit Viper, dengan terus di bawahnya juga ada nama latinnya, yaitu Calocelasma rhodostoma. Di bawahnya ada juga nama bahasa Indonesianya. Nah, rhodostoma ini biasanya di Indonesia itu disebut dengan ular tanah. Selain itu di bawahnya juga ada ukuran ular ini berapa, kemudian habitatnya di mana, makanannya apa, perkembangbiakannya bagaimana caranya, dan apabila bertelurnya berapa butir, terus aktivitasnya, apakah ular ini diurnal atau nocturnal, kemudian ada juga penyebarannya, ada di mana aja sih ular ini, kemudian ada juga catatan khususnya. Seperti contoh rhodostoma ini ya, di catatannya ini disebutkan bahwa warna kulit tubuhnya sangat menyerupai lingkungan sekitarnya sehingga sulit terlihat, dan dia dapat menunggu mangsanya dengan cara berdiam diri sampai berjam-jam bahkan berhari-hari di satu tempat. Ya, jadi di catatan ini ada catatan khusus mengenai ular tersebut. Dalam hal ini yang halaman ini adalah Calocelasma rhodostoma. Di sini juga ada foto detail kepalanya seperti apa, keren banget ini. Kemudian ada juga foto bagaimana saat ular ini berkamuflase. Jadi buku ini menyajikan
foto ular dengan besar dan jelas. Ini bikin menarik ya, dengan info yang sedikit tapi lengkap. Dan itu yang bikin buku ini bagus, yang menurut aku jadi daya tarik buku ini. Oke, selain itu di buku ini juga ada info sekilas mengenai ular, dan ada juga info fakta atau mitos benar salah mengenai ular. Juga di sini ada tips cara mencegah tergigit ular dan apa yang harus dilakukan ketika kita tergigit ular. Jadi selain info tentang ular tadi yang mengenai detail ularnya, ada juga info mengenai bagaimana yang harus dilakukan saat tergigit ular dan bagaimana cara menghindari. Dan menurut aku info itu bagus banget karena masih banyak info mengenai ular itu yang masih simpang siur. Oke, sekarang kita lihat lagi ya bukunya dari awal. Kan tadi kata aku ini dibagi jadi 4 kategori ya. Sekarang kita lihat yuk gimana pembagian 4 kategori ular tersebut berdasarkan labelnya di buku ini. Yuk kita lihat. Yang pertama ini ada Aglifa. Di sini ditandai dengan warna hijau, dan di sini juga diperlihatkan dengan gambar yang sangat jelas bagaimana tipe gigi Aglifa itu. Jadi seperti yang bisa dilihat, ini tipe giginya adalah tipe gigi ular yang tidak memiliki taring. Nah, kita lihat tuh ularnya. Ular yang pertama di tipe gigi Aglifa ini adalah common blind snake atau Rhampotid lops braminus, atau kita biasanya nyebutnya ular kawat. Ini ular kecil banget, cuma ini fotonya diperbesar supaya ularnya memang jelas, dan emang kelihatannya jadi jelas banget, keren banget. Ular yang aslinya itu ini kecil banget. Ukuran maksimalnya, bahkan ukuran maksimal paling panjang itu cuma sekitar 18 cm. Nah, itu salah satu contoh di ular di kategori Aglifa. Selain ular kecil tadi, ada juga ular yang besar di Aglifa ya, seperti yang kita ketahui ular piton itu masuknya Aglifa. Oke, kita lanjut sekarang ke tipe selanjutnya. Di sini juga bisa dilihat ya, itu ada di pinggirnya hijau kuning. Selanjutnya kita ke kuning, yaitu tipe gigi Opistoglypha. Tipe gigi Opistoglypha ini adalah tipe gigi dengan taring di belakang atau rear fang ya, biasanya dimiliki sama ular-ular colubrid kayak ular pucuk atau ular boiga. Jadi ular dengan tipe ini biasanya menyuntikkan bisanya dengan cara dikunyah. Lanjut, di sini ada warna oranye, yaitu Solenoglypha. Tipe gigi Solenoglypha itu adalah tipe gigi dengan taring paling panjang di antara tipe gigi lainnya ya. Dan ini adalah retractable fang. Jadi itu si taringnya bisa dilipat, dan ketika ular yang buka mulut itu taringnya kelihatan biasanya sangat panjang, dan biasanya ular dengan tipe gigi Solenoglypha ini kalau lagi membuka mulutnya kelihatan sangat mengintimidasi sekali. Keren. Tipe gigi Solenoglypha ini dimiliki ular-ular dari keluarga Viperidae. Ya, kita lanjut. Nah, terakhir ini ada Proteroglypha. Proteroglypha ini adalah taring di depan yang permanen, biasanya dimiliki keluarga Elapid, kayak kobra, weling. Jadi taringnya itu ada di depan, dan itu tidak sebesar Solenoglypha ya taringnya, tapi taring tersebut cukup untuk menembus kulit mangsanya dan menyuntikkan bisa yang sangat mematikan. Ini tipe Proteroglypha. Oke, overall jadi buku ini bagus, buku ini keren, dan buku ini cocok banget buat kalian penggiat atau pecinta alam, dan khususnya buat pecinta ular. Kalian wajib punya buku ini. Yang mau bukunya kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah ini, kalian bisa langsung klik linknya dan dapetin buku kalian. Nanti kalau udah baca bukunya, kalian boleh share pendapatnya di kolom komentar bawah ini ya. Atau buat kalian yang udah punya pun boleh langsung komen gimana sih pendapat kalian mengenai buku ini. Nah, pesan aku di sini, kalian kalau udah baca buku ini jangan cukup puas dengan satu buku ini aja. Kalian terus cari buku lainnya, terus cari info atau pengetahuan lainnya di sumber manapun yang bisa kalian dapatkan, yang terpercaya tentunya ya. Karena ilmu itu selalu update. Jadi ilmu yang di masa lalu mungkin nggak sama dengan ilmu yang sekarang, karena ilmu yang sekarang merupakan updatean dari ilmu yang lalu. Jadi stay updated ya guys, dan keep surfing in the ocean of knowledge. Oke, sampai di sini video kita kali ini tentang buku 107 Plus Ular Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini. Kalian juga boleh tinggalkan di kolom komentar mengenai buku apa sih yang selanjutnya harus aku review.
Terima kasih semuanya udah stay tune di sini dan bye.